Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimatun, pembukaan. Alhamdulillahi, segala puji itu adalah milik Allah. Allazi khalaqal alama, yang dia adalah zat yang telah menciptakan alam semesta min ghairi iqtibasin, tanpa menyalin, tanpa mencontoh. Wa arsala sayyidal awwalina wal akhirina, dan dia adalah zat yang telah mengutus pemimpin orang-orang yang terdahulu dan juga pemimpin orang-orang yang di kemudian hari, orang-orang yang di kemudian. Maksudnya Nabi Muhammad rahmatan, sebagai rahmat li jami'in nasi, terhadap seluruh manusia. Fa'awdahal kitaba, kemudian utusan tersebut, yaitu Nabi Muhammad, menjelaskan Alkitab wa sunnata, dan sunnah, wa abahal ijtihada, dan memperbolehkan ijtihad, wal qiyasa, dan memperbolehkan qiyas, syafaqatan, sebagai bentuk kasih sayang, li ummatin, untuk umat, lam tajtami' ala mukhalafatil haqqi, yang tidak akan bersepakat terhadap kesalahan. Mukhalafatul haq, bertentangan dengan kesalahan, itu gak akan bersepakat umat Islam. Bil in'ikasi, ya, dari sudut pandang yang terbalik. Misalkan sholat, ada argumen yang menyebutkan bahwasanya sholat itu gak wajib. Nah, umat Islam gak akan bersepakat terhadap hal tersebut. Itu namanya in'ikas. Jadi bukan menganggap hal itu sebagai kesalahan, akan tetapi menganggap suatu yang salah sebagai suatu yang benar, yaitu dengan sudut pandang yang terbalik gitu, yang bertolak belakang. Sallallahu wasallam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawat dan salam alaihi, atas sayyidul awwalin wal akhirin, atas Nabi Muhammad, ana al-laili, di waktu-waktu malam, wa atrafan nahari, dan di ujung-ujung siang. Maksudnya sepanjang malam dan sepanjang siang. Wa adadal anfasi, dan sejumlah nafas-nafas. Salatan wa salaman, dengan salawat dan salam, daimaini, yang kekal, lartiyaba fihima, yang tidak ada keraguan di dalam salawat dan salam itu, walal tibasa, dan gak ada kerancuan di dalam salawat dan salam itu. Wa ala alihi, dan semoga hal itu juga tercurahkan kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, wa azwajihi, dan istri-istrinya, al-mutahharina, yang disucikan, minal arjasi, daripada kotoran-kotoran, wa sallama tasliman katsira, wa sallama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salam terhadap mereka semua, tasliman, dengan pemberian salam, katsira, yang banyak. Amma ba'du, adapun setelah hal itu semua, setelah hal yang disebutkan tadi, fa inna, sesungguhnya, ilma usulil fikih, ilmu usul fikih, ilmun adalah sebuah ilmu, azuma naf'uhu, yang besar, yang agung manfaatnya, wa qadruhu, dan kadarnya atau nilainya. Ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang manfaat dan nilainya itu agung. Wa ala, dan tinggi, syarafuhu, kemuliaannya, wa fakhruhu, dan kehormatannya. Itu ilmu usul fikih. Iza alaihi, kenapa ilmu usul fikih itu agung manfaatnya, besar manfaatnya, nilainya begitu juga, lalu tinggi juga kemuliaannya dan kehormatannya. Kenapa? Iza alaihi, karena di atas ilmu usul fikih itu, karena pada ilmu usul fikih itu, madarul ahkami syar'iyyati, merupakan orbit daripada hukum-hukum syariat.
Karena ilmu usul fikih itu menjadi orbit daripada hukum-hukum syariat. Wa manarul fata wal far'iyyati. Dan ilmu usul fikih itu, pada ilmu usul fikih itu merupakan rambu-rambu fatwa-fatwa terkait hukum-hukum furu'. Hukum-hukum furu' itu ya seperti sholat itu wajib, hukum-hukum yang udah jadi hukum furu' itu. Kalau usul fikih itu bagaimana ilmu tentang bagaimana cara menghasilkan suatu hukum, cara memproduksi suatu hukum. Tapi kalau fikih itu udah berbentuk hukum yang jadi, itu fikih itu. Nah, itu furu' fikih. Nah, ilmu usul fikih ini menjadi rambu-rambu daripada fatwa-fatwa yang terkait hukum-hukum furu', terkait hukum-hukum fikih. Ya, kalau fikihnya itu bertentangan dengan usulnya, rungkat ilmu fikihnya. Roboh, nggak bisa jadikan pegangan. Karena ilmu usul fikih itu dia menjadi poros, menjadi orbit, dan menjadi rambu-rambu terhadap ilmu furu' fikih, ilmu fikih. Ya seperti kitab Minhajut Talibin. Ya kitab-kitab fikih yang biasa. Lalu disebutkan wahwal umdatu, dan ilmu usul fikih ini merupakan umdah, merupakan sandaran fil ijtihadi, di dalam ijtihad. Izwa, karena ilmu usul fikih itu ahammu ma yatawaqqafu alaihi, merupakan sesuatu yang paling penting, yang mana atas sesuatu tersebut ijtihad itu bergantung terhadapnya. Yang mana ijtihad itu bergantung terhadap hal tersebut. Apa yang menjadi pegangan yang paling penting di dalam berijtihad? Di ilmu usul fikih itu maksudnya. Izla budda lil mujtahidi, karena wajib bagi seorang mujtahid ayyata'allama, untuk mempelajari minal kitabi wa sunnati ma yata'allaku bil ahkami, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hukum dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Diwajibkan bagi seseorang mujtahid yang ingin memproduksi suatu hukum. Selain itu apa lagi? Nggak cukup mempelajari Al-Quran dan Sunnah aja. Al-Quran sama hadisnya nggak cukup. Akan tetapi apa yang diperlukan lagi? Wa ya'rifal masailal mujma'a 'alaiha. Dan wajib atas dia, wajib bagi seorang mujtahid yang ingin memproduksi suatu hukum untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang disepakati atas permasalahan tersebut. Nggak boleh bertentangan dengan ijma'. Kalau sesuatu yang sudah ijma', yang udah diwajibkan secara ijma' misalkan, atau sesuatu yang sudah diharamkan secara ijma', intinya sesuatu yang sudah ijma'. Menurut kesepakatan para mujtahid, hal ini hukumnya demikian. Entah itu sunnah atau itu makruh. Ini dia sudah ijma'. Nah, ini dia nggak boleh bertentangan terhadap ijma'. Nah, bertentangan terhadap ijma' ini sebagaimana yang kita dapatkan sering terhadap Imam Ibn Taimiyah. Wa ya'rifal mansukha minan nasikhi, dan juga dia wajib untuk mengetahui mansukh daripada yang nasikh. Artinya ketika ada dalil yang bertentangan, itu harus dilihat dulu mana yang duluan turun dan mana yang terakhiran turun. Kalau ada dua dalil yang bertentangan, nggak bisa untuk digabungkan lagi. Nah, maka dalil yang di kemudian, dalil yang setelahnya itu dianggap menghapus hukum yang sebelumnya, gitu. Tetapi ketika tidak bisa digabungkan antara dua dalil ini, maka kita juga wajib bagi seorang mujtahid untuk mengetahui mana yang nasikh, mana yang mansukh. Wa halar ruwati, dan keadaan para perawi, ya, untuk menentukan nilai kredibilitas suatu hadis.
hadisnya sahih atau enggak, ya harus tahu perawinya kayak mana keadaannya. Kalau perawinya Abu Jahal, ntar kan hadisnya jadi nggak benar. Fal jahlu, maka bodoh, bi ayyi syai'in, arti tidak mengetahui, maka tidak mengetahui terhadap suatu apapun, min hazihil umuri, dari perkara-perkara ini. Artinya kalau ada dari perkara-perkara di atas yang disebutkan, dia nggak mengetahui, yuqi'ul mujtahida fil khata'i, maka itu akan menjatuhkan seorang mujtahid. Nah, maka itu akan menjatuhkan seorang mujtahid di dalam kesalahan. Wala budda lahu, dan wajib baginya, mim ma'rifati syurutil qiyasi, untuk mengetahui syarat-syarat qiyas, yaitu hukum yang sudah ada sebelumnya. Kalau substansinya itu sama, nah itu maka akan dikiaskan terhadap hukum yang sebelumnya, hukum yang sudah ada. Itu namanya qiyas. Wajib dia mengetahui syarat-syarat qiyas. Li'anna al-ijtihad, karena ijtihad itu memproduksi suatu hukum, mutawaqqifun, itu bergantung alaihi, atas qiyas. Walaqad kana al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullahi, dan sesungguhnya Imam Syafi'i atasnya rahmat Allah. Ini doa kepada Imam Syafi'i, semoga Imam Syafi'i mendapatkan rahmat Allah. Huwa awwalu man allafa fi ilmi al-usuli bila niza'in. Dia adalah orang pertama yang mengarang suatu karangan terkait ilmu usul fikih tanpa pertentangan. Kesepakatan ulama. Ulama sepakat Imam Syafi'i yang pertama mengarang suatu karangan terkait ilmu usul fikih. Bukan berarti ulama sebelum Imam Syafi'i mengarang kitab ini nggak ngerti, bukan. Mereka udah ngerti tetapi belum mengarang suatu karangan. Kataba fihi kitabahu ar-risalatu, atau ar-risalata kalau kita pakai i'rab hikayah, ar-risalatu. Dan Imam Syafi'i menulis terkait ilmu usul fikih pada kitabnya yang berjudul Ar-Risalah, allati arsalaha ila Ibnu Mahdiyin fi Khurasana, yang mana kitab Ar-Risalah tersebut Imam Syafi'i mengirimkan kitab Ar-Risalah itu kepada Imam Ibnu Mahdi yang ada di Khurasan. Wa huwa, dan dia, a'ni Syafi'iyah, yang aku maksud adalah Imam Syafi'i, fi Misra, ada di Mesir. Jadi Imam Syafi'i di Mesir, dikaranglah kitab Ar-Risalah tersebut, setelah jadi dikirim ke Imam Ibnu Mahdi yang ada di Khurasan. Kronologisnya begitu. Ba'da an talaba minhu zalika, setelah Imam Ibnu Mahdi meminta hal tersebut, minta Imam Syafi'i untuk mengarang suatu karangan di dalam ilmu usul fikih, minhu, kepada Imam Syafi'i. Setelah Imam Ibnu Mahdi minta Imam Syafi'i ngarang kitab tentang ilmu usul fikih, baru dikirim sama Imam Syafi'i. Dibuatin, dikirim ke Imam Ibnu Mahdi. Suma ba'da zalika, kemudian setelah itu, setelah Imam Syafi'i mengarang kitab Ar-Risalah, tataba'atit ta'alifu, karangan-karangan terkait ilmu usul fikih itu berlanjut. Wa aqbalal ulama, dan para ulama fokus ala tasnifi, di dalam mengarang fi usulil fikih, terkait ilmu usul fikih. Ulama dari kalangan mana? Min jami'il mazahibil arba'ati, dari seluruh kalangan mazhab-mazhab yang 4. Ulama 4 mazhab baru fokus terhadap ilmu-ilmu usul fikih, fokus ngarang terkait ilmu-ilmu usul fikih. Fa'alafa ulama'ul hanafiyati kutuban kasiratan fil usuli, maka ulama dari kalangan mazhab Hanafi mengarang kitab-kitab yang banyak terkait ilmu usul fikih. Kal Imam al-Bazdawi, seperti Imam al-Bazdawi, was-Sarakhsi, dan seperti Imam as-Sarakhsi, wa ghairihima, dan selain keduanya. Wa minas Syafi'iyyati, dan dari kalangan mazhab Syafi'i, kal Imam al-Haramain, seperti Imam Haramain, wal Ghazali, dan seperti Imam Ghazali, wal Syirazi, dan seperti Imam Syirazi. Imam Syirazi ini pengarang Majmu' Syarah Muhazzab. Wa minal Malikiyah, dan dari kalangan mazhab Maliki, misal qadhiyaini, seperti Imam dua qadhi, Abi Bakrin al-Baqilani, Imam Abu Bakar al-Baqilani, wal Qadhi Abdul Wahhab, wal Qadhi Abdul Wahhab al-Baghdadi, seperti Imam Al-Qadhi Abdul Wahhab al-Baghdadi. Jadi qadhiyan dari mazhab Maliki maksudnya dua ini, Imam Abu Bakar al-Baqilani sama Imam Abdul Wahhab al-Baghdadi. Wal Imam al-Mazari, wal Imam al-Maziri, dan seperti Imam al-Maziri, wa Ibn al-Hajib, dan seperti Imam Ibn al-Hajib. Wa minal Hanabilati, dan dari kalangan mazhab Hambali, misal Qadhi Abi Ya'la allafa kitabahu al-Uddah
Al-Uddah fi Usulil Fiqh. Dia mengarang kitabnya yang berjudul Al-Uddah fi Usulil Fiqh. Wa yu'tabaru, dan kitab ini, kitab Al-Uddah fi Usulil Fiqh, dianggap awwala kitabin fi usuli mazhabil Imam Ahmad, sebagai kitab yang pertama terkait ilmu usul fikih di dalam mazhab Hambali. Wa kabni Qudamah wa ghairihima, dan seperti Imam Ibnu Qudamah dan selain keduanya, selain Imam Abu Ya'la dan Imam Ibnu Qudamah.